Pemirsa, malam ini Timnas Indonesia akan menghadapi matchday ke-6 babak kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 zona Asia melawan Arab Saudi. Bagaimana kans Timnas Indonesia? Untuk membahasnya kita akan langsung bergabung dan berbincang-bincang, berdiskusi lebih lanjut bersama dengan pengamat sepak bola Wesley Huta Galung yang bergabung bersama kami dari luar studio. Bung Wes, selamat petang. Selamat petang Mbak Kania. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami. Sebelum saya ingin komentar Anda mengenai apa yang tadi baru saja kita dengarkan bersama-sama Ketua Umum PSSI, saya ingin terlebih dahulu Bung Wes mengomentari soal jalannya pertandingan nanti malam. Indonesia ini kan baru saja menelan kekalahan Timnas ya, 0-4 dari Jepang. Apakah mampu ditebus malam ini melawan Arab Saudi, apalagi bek kanan Kevin Dix sedang cedera dan diprediksi absen. Bagaimana Anda melihatnya? Kalau soal cedera pemain itu memang sudah harus kita terima, meski baru datang. Kevin Dix tiba-tiba jadi starter sejak awal. Dengan level permainannya mungkin diharap bisa meningkatkan ketenangan di belakang menghadapi Jepang yang kita tahu sangat dominan dalam penguasaan bola. Dan melawan Jepang kan kita dibuat pelajaran bahwa yang bergerak cepat itu bolanya, bukan para pemain yang lari lebih lama daripada pergeseran bola kiri kanan dan menguasai ruangan. Itu pelajaran yang kita dapat dari Jepang. Tapi dengan situasi cedera Kevin Dix itu harusnya tidak menjadi alasan, karena Sintayong punya pemain yang dia pilih dan pilihan dia itu harus yang memang sudah sesuai dengan game plan, dengan strategi yang diinginkan. Jadi tidak boleh ada alasan apapun karena satu pemain. Tim kan tidak tergantung kepada satu pemain. Lalu peluang yang kira-kira akan mengisi posisi Kevin Dix siapa? Dia punya banyak lah, dia punya hitung-hitungan saya kembali ke formasi lama ya, ketika Indonesia itu dia punya 3 center back. Jadi bisa jadi dia akan memainkan lagi, entah itu Nathan ditarik ke belakang untuk membantu Rizky Ridho dan Jaitses, atau dia bisa mainkan 3-5-2 dengan formasi yang kata orang sudah dibaca nih Mbak Kania, gaya bermain Sintayong. Saya pikir masih bisa dia mainkan jangan lagi 4-4-2, tapi balik lagi ke 3-5-2 formasi awalnya dia. Bung Wes, tim Merah Putih kan dikatakan membutuhkan hasil positif ya demi memelihara peluang terus bersaing dalam perburuan tiket Piala Dunia 2026. Perbaikan apa yang harus dilakukan Coach STY terkait formasi pemain misalnya? Apakah masih ada ruang untuk melakukan eksperimen seperti apa yang kerap ia lakukan terhadap pemain-pemainnya? Formasi seperti apa yang menurut Bung Wes ideal untuk laga kontra Arab Saudi nanti malam? Yang menarik yang kita tunggu sebenarnya, apakah strategi keberanian Sintayong ini berbuah hasil, karena sejak dia menangani tim ini kan ada saja kejutannya, antara starting lineup atau enggak gitu. Kita punya formasi banyak di kiri, di kanan oke lah dengan masuk Kevin Dix, tapi kan Sandy Walsh di formasi 3-5-2 misalkan atau 3-4-3, ada pilihan di kanan itu Sandy Walsh yang kemarin bermain, di kiri ada Sen Patinama atau dia pakai Calvin Verdong. Dia punya banyak pilihan variasi. Siapa yang dimainkan itu yang kita tunggu, siapa yang siap, karena semua pemain yang diturunkan adalah siapa yang siap di official training atau hari H pertandingan. Nah, kalau belajar dari Jepang, kita kalah 0-4 bahkan ya, tapi kita bisa melepaskan 8 tembakan, dan itu tidak mudah. Lawan-lawan Jepang sebelumnya ya, ketika dia menghadapi Cina hanya punya lepaskan 1 tembakan ke pertahanan Jepang. Ketika Jepang menghadapi Bahrain hanya punya 3 tembakan. Arab Saudi oke, levelnya kan sama-sama level peserta Piala Dunia. Arab Saudi bisa melepaskan 13 tembakan ke gawang ke pertahanan Jepang. Kemudian ketika menghadapi Australia 0-0 kemarin, hanya 1 tembakan yang dilepaskan oleh Australia dan gol bunuh diri pun terjadi kan. Tapi lawan Indonesia kemarin kita 8 tembakan dan ada 3 on target. Itu sebenarnya sebuah opportunity, tinggal efektivitas. Dan missing link kita di tim nasional Sintayong ini kan di lini depan. Kita belum dapat pemain yang berposisi nomor 9 alias striker murni untuk menjadi penyelesai serangan. Ini yang masih menjadi kekurangan timnas kita. Oke, jadi formasi seperti apa kira-kira artinya yang akan diterapkan nanti malam? Akan tetap paket striker 3 atau 1 atau seperti apa?
dengan waktu yang singkat ya, makanya kita kan tidak pernah ada laga uji coba, waktu berkumpul juga singkat. Kemarin ketika menghadapi Jepang, latihan banyak berubah karena suasana cuaca hujan. Jadi lebih baik tetap dulu mengembalikan kekuatan tim ini. Memakai 3 center back itu dengan formasi 3-4-3 bisa jadi pilihan yang terbaik karena kita butuh kemenangan. Arab Saudi jangan lupa, Arab Saudi juga butuh kemenangan karena dia ngincar posisi kedua supaya aman Piala Dunia. Jadi ini bisa jadi ini permainan lebih terbuka. Nah, permainan terbuka itu siapa yang bisa melihat celah di ruang pertahanan lawan, siapa yang bisa melihat ada titik-titik terbuka yang dibangun dalam pertahanan ketika mereka aktif menyerang. Inilah yang akan mendapatkan poin. Apakah Arab Saudi dengan pelatih baru mereka, pelatih lama yang baru kembali ya, Hervé Renard ini bisa bermain seperti halnya mereka bermain di Piala Dunia dan bisa mengalahkan Argentina, dan bisa kemarin di laga perdana Renard kan dia bisa membuktikan gaya bermain di era Mancini dan era Renard ini lebih menarik dilihat eranya Renard. Kembalilah gaya bermain Arab Saudi itu dimunculkan. Pelatih baru Hervé Renard ini akan menjadi tantangan ekstra bagi timnas? Saya bilang iya, saya berharap Mancini yang menangani Arab Saudi karena situasi sepak bola Arab Saudi di era Mancini dengan yang Renard kemarin ketika menghadapi Australia ya, laga perdana dia setelah kembali menukangi, sebelumnya dia 4 tahun menangani Arab Saudi sampai Piala Dunia kemarin, kemudian dia kembali ke Prancis menangani timnas putri Prancis dan baru-baru ini balik lagi, dan satu pertandingan pertama mereka ketika menghadapi Australia saya melihat ada perubahan gaya bermain yang berbahaya buat Indonesia. Tidak banyak mereka melepas tembakan, tapi cara mereka menguasai dan membangun serangan ini menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah STY berani membangun formasi baru, gaya bermain baru dengan lawan yang sudah kembali ke identitasnya menurut saya, dan sama-sama membangun serangan, pasti sama-sama membangun serangan. Mungkin STY akan melakukan sebuah uji coba yang menurut saya berbahaya kalau dia bikin perubahan-perubahan di laga vital. Laga vital ini bukan hanya soal strategi di lapangan, Mbak. Video yang kita lihat barusan itu adalah sebuah bagi saya sebuah situasi yang membuat STY juga harus berhati-hati. Itu kan sebuah statement yang bagi saya itu dalam sekali maknanya. Oke. Evaluasi besar-besaran begitu ya yang dikatakan ya. Artinya apa? Ini kesempatan terakhir begitu ya bagi timnas untuk membuka pintu menuju Piala Dunia tetap lebar. Bisa dijelaskan kalau kalah seperti apa, artinya kalau seri seperti apa, kansnya itu seperti apa? Agak berat kalau kita harus bermain seri, makanya posisi kita cuma 3 poin ya hasil 5 pertandingan. Harus menang supaya paling tidak kita bisa bersaing di perebutan 3-4. Tambahan 3 poin atas Arab bisa membuat kita naik lah menjauhi Bahrain yang punya 5 poin. Karena laga bulan Maret itu kan kita home and away, kita main di Australia, kemudian kita menjamu Bahrain ya, di bulan Maret ya, kita menjamu Bahrain, kita laga dulu di Australia. Ini hitung-hitungannya tidak mudah menghadapi Australia di kandang lawan, dan kemudian menjamu Bahrain, harusnya kembali kita harus dapat tambahan 3 poin. Jadi paling tidak di bulan Maret kita dapat tambahan 4 poin. Ini hitung-hitungan yang mungkin Pak Erick Thohir sudah lihat. Ini kalau nggak dikasih ultimatum, ini bahaya. Makanya saya mengambil istilah Pak Erick mengolah kata, memainkan asa, tapi mengundang tanda tanya. Apakah ini sebuah ultimatum? Kalau nggak menang bulan Maret kita punya pelatih baru. Bisa jadi ini kan ultimatum permainan kata-kata dari Pak Erick Thohir. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih Bung Wes telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat petang.